Selamat pagi Pak Fajar, bagaimana kabar Bapak? Selamat pagi juga, Bu. Kabar saya baik-baik saja. Setelah mempelajari dan berdiskusi tentang nilai dan peranan guru penggerak, apa saja kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut? Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan sebagai penerapan nilai-nilai guru penggerak. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang akan saya lakukan sebagai seorang guru penggerak yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara merancang dan memberikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu murid, sehingga setiap murid dapat merasa didengar dan didukung. Yang kedua adalah memberikan dukungan individual dengan cara meluangkan waktu untuk memberikan dukungan tambahan kepada murid yang membutuhkannya, baik dalam hal akademik maupun masalah pribadi, untuk memastikan bahwa mereka merasa didukung dan termotivasi. Yang ketiga adalah membuat lingkungan belajar yang aman dan menerima. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengembangkan budaya kelas yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Kemudian, membuat kesepakatan kelas. Hal ini bertujuan agar siswa merasa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati. Yang keempat adalah mengadakan sesi tutor sebaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengorganisir sesi tutor sebaya, di mana murid yang mahir dalam suatu subjek dapat membantu murid lain yang mengalami kesulitan. Yang kelima adalah menerapkan strategi pembelajaran aktif. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan model pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif murid, seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, simulasi, untuk meningkatkan pemahaman murid. Yang kedua adalah nilai mandiri. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang akan saya lakukan sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai mandiri. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan dan pengembangan pedagogik dan profesional. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari peluang untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dengan bidang saya, baik itu melalui PMM ataupun mencari sumber pelatihan lainnya. Yang kedua adalah mengadopsi praktik pembelajaran inovatif. Dalam kegiatan ini, saya akan melakukan hal-hal mandiri, menjelajahi dan menerapkan metode pembelajaran baru dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau cooperative learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, secara mandiri menganalisis data hasil belajar murid dan menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan pengajaran, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area di mana murid memerlukan dukungan tambahan. Selanjutnya adalah secara inisiatif melaksanakan penelitian tindakan kelas. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi dalam praktek pembelajaran. Selanjutnya adalah nilai reflektif. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang akan saya lakukan sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai reflektif. Yang pertama dengan cara mengadakan sesi refleksi pribadi. Hal ini saya lakukan dengan rutin meluangkan waktu untuk melakukan refleksi pribadi terhadap praktik pengajaran yang saya lakukan, mengevaluasi keberhasilannya, kelemahan, dan peluang pengembangannya, serta merencanakan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, mengadakan sesi refleksi bersama dengan rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan cara berpartisipasi dalam sesi refleksi kolektif dengan rekan sejawat, di mana para guru saling berbagi pengalaman dan gagasan dalam pembelajaran dari praktik pengajaran masing-masing.
Selanjutnya, menggunakan umpan balik dari murid. Menerima umpan balik secara terbuka dari murid tentang pengalaman pembelajaran mereka dan menggunakan informasi tersebut sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, menerapkan perubahan berdasarkan refleksi dengan cara menggunakan temuan dari proses refleksi untuk membuat perubahan konkret dalam praktik pengajaran, strategi pembelajaran, dan secara aktif mengukur dampaknya. Yang keempat, nilai kolaboratif. Berikut adalah beberapa aktivitas yang akan saya lakukan sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai kolaboratif. Yang pertama, mengadakan sesi kolaborasi bersama rekan sejawat. Hal ini dilaksanakan dengan cara secara rutin mengadakan pertemuan dalam komunitas belajar, di mana para guru saling berbagi ide, strategi pengajaran, dan sumber daya pembelajaran, serta merancang kegiatan kolaborasi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Melaksanakan proyek kelima antar mata pelajaran, yakni dengan cara mengorganisir proyek tim lintas mata pelajaran, di mana para guru bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan unit pembelajaran yang terintegrasi, memadukan berbagai disiplin ilmu dan keterampilan dalam proyek tersebut. Selanjutnya, bekerja sama dengan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan anggota komunitas dalam proses pembelajaran dengan cara mengadakan sesi informasi, mengundang sebagai pembicara atau sebagai tamu. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk berkolaborasi, memanfaatkan alat atau platform digital untuk memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan guru, seperti akun belajar ID, Google Classroom, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah nilai inovatif. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang akan saya lakukan sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai inovatif. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi dengan cara menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran seperti PowerPoint, Canva, atau aplikasi pembelajaran lainnya. Yang kedua, membuat lingkungan pembelajaran kreatif dengan cara mendesain ruang kelas yang merangsang kreativitas, misalnya dengan menampilkan karya murid, menyediakan berbagai jenis materi pembelajaran, atau mengatur tempat duduk yang fleksibel. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis game, menggunakan permainan dan tantangan interaktif untuk memotivasi murid dalam pembelajaran dan mengerjakan konsep-konsep dengan cara yang menyenangkan. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai guru penggerak. Sekian dan terima kasih.